saya ingin sampaikan survei dilakukan persis tahun setelah beliau mengambil sumpah sebagai presiden. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden ke-8 diambil sumpahnya tanggal 20 Oktober 2024. Jadi persis setahun kemudian tanggal 20 hingga tanggal 27 survei ini dilakukan. Dan seperti yang nanti akan disampaikan oleh Mas Hendro, ada banyak sekali evaluasi publik yang kita uji berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo, dan tentu saja approval ini seperti iman, kadang naik, kadang turun. Nah, kita potret persis pada waktu Oktober, minggu terakhir 2025. Nah, ini angkanya. Jadi kalau kita tanyakan dengan 4 skala seperti biasa, supaya kita punya perbandingan, itu yang mengatakan sangat puas atau cukup puas di setahun pemerintahan Pak Prabowo itu 77,7%. Jadi cukup tinggi. Ya. Nanti di bagian variabel penjelasnya Mas Hendro yang akan mengungkapnya lebih tegas, tetapi memang kita temukan banyak sekali penjelasan berkaitan dengan pemulihan evaluasi publik atas program Pak Prabowo. Ya, mengalami perbaikan, termasuk program MBG, ya, itu juga mulai positif setelah sebelumnya sempat dihantam dengan isu keracunan, tetapi belakangan isu keracunan berkaitan dengan kasus keracunan MBG berkurang. Ya. Termasuk tentu saja adalah bansos pangan dan BLT, ya, yang cukup efektif, ya, menaikkan approval Presiden Prabowo. Nah, nanti di bagian-bagian itu akan disampaikan oleh Mas Hendro. Nah, tetapi ini data yang kita temukan 77,7% mengatakan sangat puas atau cukup puas. Kemudian 20,8% responden itu gabungan yang mengatakan kurang puas dan tidak puas sama sekali. Jadi cukup besar modal politik elektoral, lebih khusus legitimasi sosial Pak Prabowo setahun setelah menjadi presiden. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan profil yang puas dan tidak puas? Nah, Bapak sekalian bisa lihat berdasarkan cross tabulasi sederhana yang kami tampilkan di layar, terlihat pemilih laki-laki cenderung lebih puas, ya, ketimbang perempuan. Bedanya cukup tajam, ya. 81% pemilih laki-laki itu mengatakan sangat puas atau cukup puas terhadap Pak Prabowo, sementara di kalangan pemilih perempuan meskipun mayoritas puas tetapi hanya 73,9%. Artinya ada gap yang cukup besar antara segmen pemilih laki-laki dengan perempuan di kalangan mereka yang puas. Dan dengan serta-merta di kalangan yang tidak puas, itu pemilih perempuan lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki. Nah, kemudian kalau berdasarkan generasi, ya, kita membagi generasi dalam berbagai kelompok. Generasi yang pertama adalah Gen Z, yaitu kelompok responden yang lahir terutama di masa awal reformasi, ya, di ujung masa pemerintahan Pak Prabowo, yaitu generasi yang sepenuhnya menikmati masa demokrasi, ya. Ternyata dari segmen pemilih Gen Z ini total ada 26%, itu tingkat kepuasannya lebih tinggi dibanding dengan generasi-generasi yang lebih tua. Jadi meskipun secara umum semua kelompok generasi itu puas terhadap kinerja Pak Prabowo, termasuk milenial, mereka yang lahir tahun 81 sampai 96, kemudian Gen X, ya, Gen X ini saya nih, ya, lahir antara 1965 sampai 1980. Ya. Nah, kalau Mas Hendro milenial, Bawono baby boomers. Nah, saya bercanda, ya. Nah, baby boomers itu mereka yang ini baby boomers plus, ya, artinya bukan hanya baby boomers tapi juga kelompok interwar, itu lahir 1918 sampai 1964. Jadi polanya seperti itu. Jadi ada pola yang cukup terlihat, semakin tua tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden agak turun, ya.
Meskipun overall kelompok baby boomer sekalipun tingkat kepuasannya mencapai 74,5%. Nah, bagaimana dengan berdasarkan agama? Meskipun di kelompok Islam tingkat kepuasannya sedikit lebih tinggi, tetapi di kelompok non-Muslim ya itu overall juga masih puas. Nah, pertanyaannya di kelompok Muslim seperti apa yang paling banyak menyumbang tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo, yaitu kelompok pemilih Muslim yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, gitu kan. Sementara mereka yang bukan bagian dari ormas Islam NU maupun Muhammadiyah tingkat kepuasannya di bawah 70%. Nah, kalau berdasarkan etnik terlihat di sana ya, etnik yang paling menyumbang kepuasan terhadap Presiden Prabowo itu etnik Madura, kemudian disusul Sunda, Bugis, ya, dan Betawi ya. Sementara etnik Batak meskipun di atas 50%, tapi tingkat kepuasan di kalangan pemilih Batak itu paling rendah bersama etnik Minang ya. Dua etnik yang paling rendah. Bahkan pemilih Minang tingkat kepuasannya di bawah 50%. Ya, jadi terlihat variasi antar etnik berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Subianto. Berdasarkan tingkat pendidikan itu tidak ada pola, meskipun kelompok yang berpendidikan tinggi tingkat kepuasannya relatif lebih rendah, tetapi tidak terlalu berbeda dengan tingkat kepuasan mereka yang berpendidikan SD atau bahkan tidak sekolah. Yang paling tinggi adalah segmen pemilih yang berpendidikan SLTA yang mencapai 83,8%. Kemudian berdasarkan profesi atau pekerjaan paling besar menyumbang kepuasan terhadap Presiden Prabowo adalah profesi petani, peternak, dan nelayan. Ya. Jadi kelompok menengah bawah, karena umumnya petani kita bekerja sebagai buruh tani, artinya bukan pemilik lahan, ya. Segmen itu yang paling banyak menyumbang kepuasan. Kemudian disusul oleh pegawai, terutama PNS swasta maupun profesional, ya, itu sekitar 82%. Ya. Sementara kelompok lain umumnya juga di atas 70%. Kemudian berdasarkan pendapatan itu juga tidak ada pola yang bisa kita tarik, ya, baik yang berpendapatan 4 juta ke atas maupun yang berpendapatan 4 juta ke bawah tingkat kepuasannya kurang lebih mirip. Ya. Demikian juga dengan desa kota, sementara berdasarkan wilayah overall kita temukan tingkat kepuasan terutama di DKI itu paling rendah bersama Maluku dan Papua. Ini dua wilayah yang tingkat kepuasannya relatif lebih rendah meskipun masih di atas 50%, tetapi dibanding dengan wilayah-wilayah lain, terutama Banten, kemudian Jatim, dan Bali Nusa Tenggara, Timur maupun Barat, tingkat kepuasan Pak Prabowo jauh lebih tinggi. Terutama lagi di Kalimantan dan Sulawesi, yang tingkat kepuasannya bahkan di atas 90%. Nah, pertanyaan yang menarik kemudian untuk kita gali adalah apa yang membuat Pak Prabowo mendapatkan kredit atau apresiasi positif dari responden. Nah, berdasarkan survei nasional kita tanggal 20 sampai 27, variabel yang paling banyak membuat masyarakat puas itu adalah memberantas korupsi. Jadi ini pertanyaan hanya kita tanyakan kepada 77,7% responden yang mengatakan puas. Apa yang membuat mereka puas? Jadi pertanyaannya dalam bentuk top of mind, dalam pengertian kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun. 19,5% dari total masyarakat yang puas itu menyebut variabel Pak Prabowo dianggap berhasil memberantas korupsi. Lagi-lagi ini persepsi. Jadi kelompok aktivis anti korupsi mungkin bisa berbeda pendapat, tetapi persepsi publik yang dipegang luas adalah Pak Prabowo dianggap sukses melakukan pemberantasan korupsi dalam 1 tahun terakhir. Dan itu ketemu dengan masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemimpin 5 tahun ke depan. Yang paling utama itu adalah pemberantasan korupsi, sesuatu yang sebelumnya relatif kalah dibanding dengan isu-isu ekonomi. Nah jadi ini artinya ya, Pak Prabowo dianggap sukses, ya. Mungkin berkaitan dengan 1 tahun terakhir banyak sekali gebrakan, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya, terutama lagi kejaksaan
mungkin juga KPK dan polisi, tetapi lagi-lagi terutama kejaksaan dan polisi kan berada di bawah presiden ya. Sementara KPK kan institusi yang secara umum lebih independen ya. Tetapi memang ada banyak gebrakan yang dilakukan oleh kejaksaan, dan karena kejaksaan itu dianggap tanda kutip di bawah presiden sebagai kepala negara, maka asosiasi itu diambil positif ya oleh Presiden Prabowo ya. Jadi itu lagi-lagi mungkin ada banyak masukan atau kritik ya bahwa pemberantasan korupsi belum maksimal, tetapi so far bisa meyakinkan 20% dari kelompok mereka yang puas bahwa Pak Prabowo cukup sukses dalam konteks ini. Nah, yang menarik Mas Hendro, coba lihat tuh. Dari alasan-alasan yang puas itu yang menyebut kinerja ekonomi belum muncul di situ. Nah, ini ya, jadi artinya ada masukan buat pemerintahan Pak Prabowo, kepuasan itu belum disumbang dari faktor ekonomi. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan mengapa ketika ditanya mengapa mereka puas sama Pak Prabowo, itu alasan-alasan yang disebut tidak ada yang menyebut Pak Prabowo sukses menaikkan kondisi ekonomi ya. Ini misalnya yang kedua, kinerjanya bagus, sudah ada bukti nyata kerjanya. Ini kinerja secara umum yang mungkin merujuk pada program-program populis beliau yang cukup masif ya, mulai dari MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan seterusnya. Dan tegas, berwibawa, berani. Lagi-lagi ini variabel yang sudah jadi kekuatan lama Pak Prabowo. Sering memberi bantuan. Nah, itu ekonominya. Ini faktor ekonominya. Mungkin berkaitan dengan tadi, kita melakukan survei kurang lebih beberapa minggu setelah Presiden mengeluarkan paket stimulus berkaitan dengan bansos pangan dan BLT. Ya. Dan nilainya triliunan. Jadi itu bagian dari stimulus ekonomi supaya daya beli masyarakat mengalami perbaikan. Nah, mungkin itu yang menyumbang, tetapi untuk peningkatan fundamental ekonomi saya kira masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya, terutama Menteri Keuangan yang baru ya. Karena banyak janjinya itu yang beliau keluarkan ya. Ini ya, karena terus terang jawaban-jawaban ini jelas menunjukkan ada banyak apresiasi positif, tetapi juga ada PR buat Pak Prabowo. PR-nya lebih khusus ditunjuk di sini nih. Ada 20% lebih masyarakat yang mengatakan tidak puas. Apa alasan utamanya? Nah, di kelompok masyarakat yang ini base-nya itu yang merasa tidak puas, ada kesalahan sedikit ya. Yang base-nya ada salah tulis. Nah, itu belum ada bukti kinerjanya. Artinya selama setahun kinerjanya masih dianggap belum maksimal. Ya, di kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas itu ada kurang kata tidak, base merasa tidak puas gitu ya. 20,8%. Kemudian bantuan tidak tepat sasaran. Nah, ini artinya meskipun bantuannya cukup masif ya, cukup banyak menyedot fiscal space kita, tetapi ada sebagian masyarakat yang mungkin merasa berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan. Program kerja belum maksimal, ekonomi belum stabil. Nah, itu kira-kira ya variabel. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja secara umum? Kalau tadi kan kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, sekarang kinerja Prabowo Gibran, pemerintahan Prabowo Gibran dalam menangani beberapa permasalahan. Nah, apa yang tadi saya sampaikan terkonfirmasi di sini. Jadi ketika ditanya secara spesifik, ya, top 3 itu berkaitan dengan isu utama memang. Yang pertama adalah sembako. Nah, pada titik ini ketersediaan barang kebutuhan pokok relatif terjaga. Kemudian dari sisi simbolik persatuan bangsa juga relatif terjaga. Ya. Kemudian menjamin kebebasan berekspresi. Ya, lagi-lagi ini menurut masyarakat secara umum ya. Teman-teman NGO mungkin punya pendapat lain, silahkan. Tetapi buat masyarakat secara umum dengan segala kelemahan maupun kelebihannya masih ada suasana bebas menyampaikan ekspresi. Itu top 3 yang dianggap terbaik selain masalah infrastruktur, kemudian soal-soal yang lain. Nah, bottom 3 ini menarik nih. Bottom 3 ini
bahkan beberapa poin di bawah 50% apresiasinya ya. Yang pertama adalah mengurangi jumlah orang miskin. Total yang mengatakan sangat baik atau baik itu 48%. Artinya kredit atau rapot biru pada soal ini belum mencapai 50%. 50% batas minimum ya. Menyediakan lapangan kerja itu juga baru 45%. 3% mengatakan sangat baik 42%. Artinya apresiasi positif tidak mencapai 50%. Bahkan yang mengatakan rating pemerintahan Prabowo Gibran buruk itu lebih dari 50%. 46 plus 5% mengatakan kinerja pemerintah buruk dalam soal penyediaan lapangan pekerjaan. Dan ini sekali lagi terkonfirmasi kalau kita menyaksikan beberapa foto di media atau video di media, termasuk juga konten di medsos yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang mengantri mencari pekerjaan di Cianjur, di Karawang, di Bekasi. Jadi ini PR ya, karena terus terang memang terjadi penurunan sektor formal, kemudian masyarakat dengan segala kreativitas dan ijtihadnya mencari pekerjaan sendiri dengan jalur informal. Nah ini PR ya, terutama buat kementerian-kementerian terkait, karena evaluasi publik terutama pada masalah ini itu dianggap masih merah ya. Terutama lagi, dan ini masih berkaitan dengan poin lapangan pekerjaan, adalah jumlah pengangguran. Jadi kalau kita lihat data BPS resmi, jumlah pengangguran memang turun ya, tetapi data BPS memasukkan pekerjaan yang bersifat informal. Jadi misalnya kalau membantu orang tua atau pasangan meskipun tanpa upah pun dianggap bukan nganggur tapi bekerja. Padahal faktanya mereka unpaid workers gitu ya. Jadi lagi-lagi ini evaluasi dari publik yang menurut saya harus dijadikan sebagai koreksi oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan. Nah, sebelum kita masuk lebih detail berkaitan dengan variabel independen yang menjelaskan kenaikan approval rating Presiden Prabowo, ya, kita masuk ke variabel penting yang lain yang saya kira mungkin menarik ya buat politisi atau buat media yang biasanya cukup berminat untuk menyampaikan berkaitan dengan pacuan kuda elektabilitas partai maupun calon presiden ya. Meskipun masih lama 4 tahun ke depan, tapi ada gunanya juga untuk melihat pergerakan elektoral jauh-jauh hari ya. Dan seperti biasa kita melakukan survei sejak lama, seringkali ketika approval rating presiden mengalami perbaikan, itu punya efek positif terhadap partai atau dirinya sendiri kalau maju sebagai bakal calon presiden jika pemilu diadakan pada saat survei dilakukan. Nah, sebaliknya, jika presiden atau pemerintah incumbent mengalami penurunan approval rating, biasanya punya dampak negatif terhadap kendaraan politiknya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi elektoral pilihan politik, terutama berkaitan dengan partai, ya, partai terutama lagi ketika partai Gerindra yang didirikan oleh Presiden Prabowo itu disimulasikan berkompetisi dengan partai-partai yang lain, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi survei setahun setelah pemerintahan Pak Prabowo 29% ya, responden yang kita survei punya intensi untuk memilih Gerindra. Nah, memang ada sedikit penurunan dibanding dengan survei Januari ya. Di Januari 2029 waktu kita rilis, Gerindra mendapatkan 35%. Ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat ada sinyal positif ya, terhadap Gerindra ya. Karena kita tahu Gerindra memulai dengan sangat tinggi, ekspektasi terhadap Pak Prabowo juga sangat tinggi, dan setahun meskipun tadi ada indikasi penurunan dibanding Januari, tetapi mendapatkan 29% dengan selisih yang sangat jauh dengan partai-partai lain yang umumnya hanya di single digit. Itu satu prestasi yang luar biasa, dan saya kira lebih banyak disebabkan oleh faktor
Pak Prabowo yang approval ratingnya meningkat. Jadi belum merupakan efek dari kinerja mesin partai ya, tapi lebih karena faktor Pak Prabowo yang sangat terasosiasi dengan Partai Gerindra. Nah, partai-partai lain termasuk partai pemerintah, ketika Gerindra mengalami tren positif, ya, tren positif dalam pengertian elektabilitasnya mencapai 29,4%, itu terdampak secara negatif. Jadi hubungannya itu bersifat seperti pendulum ya. Jadi ketika bandulnya positif ke Gerindra, tentu tidak membawa kabar positif buat partai lain. Nah, termasuk partai yang secara formal tidak menjadi bagian dari pemerintah, yaitu PD Perjuangan. PD Perjuangan, dan itu wajar ya, karena PD Perjuangan tidak menjadi bagian dari pemerintah. Ketika evaluasi positif terhadap pemerintah positif, maka yang mendapat untung adalah Gerindra. Nah, menjadi problematik karena partai-partai pemerintah yang lain tidak mendapatkan keuntungan secara elektoral dari data ini. Jadi insentif elektoralnya sejauh ini hanya dinikmati oleh Partai Gerindra, ya, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PSI secara umum elektabilitasnya tertekan ya, ketika Gerindra mengalami kenaikan cukup tajam. Ya. Nah, ini saya tidak mau membaca secara detail ya, dan saya tidak mau menyita waktu teman-teman wartawan di hari Minggu, Sabtu Minggu ini. Jadi baca aja sendiri gitu kan. Jadi ini datanya udah sangat kaya dengan penjelasan detail gitu ya. Jadi kita tanya apa alasan memilih partai tersebut. Kemudian kita cross tabulasi pilihan jawaban mengapa mereka puas terhadap mengapa mereka memilih partai dengan pilihan terhadap partai-partai. Ya. Jadi terlihat di situ ya. Jadi alasan memilih tadi itu lihat tuh. Ya, mereka yang memilih Gerindra sebagian besar itu karena faktor suka dengan pimpinan partai ya Pak Prabowo. Ya, sesederhana itu gitu ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan efeknya terhadap pilihan calon presiden? Ya. Jadi Pak Prabowo ketika survei dilakukan tanggal 20 sampai 27 itu elektabilitasnya mencapai 46,7%. Ya. Sementara dengan selisih yang cukup signifikan ada di peringkat kedua yaitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya. Itu mendapatkan perolehan 18,4%. Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, AHY 3,9%, Ganjar Pranowo 3,7%, dan ada nama baru, ya, Purbaya Yudi Sadewa. Ya, ini meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, ya, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap ya, di balik memori publik ya. Jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi semi terbuka yang menyebut nama Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Nah, kemudian ada juga nama baru, Sherly Chowanda. Nah, ini gubernur idolanya Mas Hendro dari Maluku Utara. Ya. Sherly Chowanda Laos, ya. Ini bintang dari timur, ya. Gubernur Maluku Utara, ya. Menarik ini, dia ada di peringkat 8 ya, 8 nama tertinggi ya, satu-satunya perempuan dari top 8 ya, capres idola publik ya. Jadi 1,1%, di bawahnya Gubernur Jawa Timur 0,5% ya. Nama-nama yang lain kita uji, ada Gubernur Jakarta, ada ketua-ketua partai, kita masukkan semua, ada 25 nama. Mengapa kita masukkan ketua-ketua umum partai plus tokoh-tokoh potensial termasuk kepala daerah? Jangan lupa putusan MK itu menghapus presidensial threshold. Ya. Nah, artinya tidak perlu koalisi buat partai peserta pemilu
untuk bisa menominasikan capres dan cawapres. Jadi peluang untuk memunculkan calon sendiri dari partai itu sangat terbuka. Maka namanya kita kasih lebih banyak. Nah, ini lagi-lagi silakan dicek ya. Saya tidak ingin menyita waktu weekend Anda semua ya. Bisa dicek di situ siapa basis pendukung Pak Prabowo ya, siapa basis pendukung Deddy Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran, Muhaimin Iskandar dan seterusnya ya. Jadi bisa dicek di situ. Ini hanya 10 nama yang kita breakdown ya, tanpa mengurangi rasa hormat yang lain. Tapi kira-kira ini breakdown basis pendukung dari ke-10 nama calon presiden. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini menarik nih ya. Deddy Mulyadi cukup kuat terutama di Jawa Barat. Ya. 43,5% warga Jabar memilih Deddy Mulyadi sebagai capres. Paling tinggi. Ya. Yang kedua adalah Banten. Ya, 38,4%. Jadi secara umum Pak Prabowo unggul di semua wilayah kecuali di Jabar. Kemudian Gibran itu basis terkuatnya di Jawa Tengah sama di Bali, Nusa. Khususnya mungkin Nusa Tenggara Timur dan Bali. Gitu ya. Kemudian di Jatim 6,9%. Mas Anies itu paling kuat di DKI 19%. Meskipun di DKI penguasanya masih Pak Prabowo ya, 33,4%. Tapi ada kurang lebih 1/5 pemilih DKI yang menyebut nama Mas Anies sebagai capres. Kemudian di Jabar cukup lumayan plus Sumatera. Ya, ini kira-kira ya. Jadi yang lain bisa dicek ya maksimal. Nah, ini bagaimana kalau simulasinya 3 capres pada waktu Oktober 2025? Pak Prabowo unggul signifikan. Nah, saya akan masuk sampai beberapa slide ke depan ya, nanti untuk program akan Mas Hendro sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja menteri atau pejabat tinggi? Nah, ada 52 ya, menteri-menteri plus pejabat tinggi. Jadi bukan hanya menteri ya, tapi plus pejabat tinggi yang kita evaluasi kinerjanya. Nah, sebelum masuk pada evaluasi kinerjanya, kita tanya dulu ya tingkat popularitas. Nah, jadi bagaimana mungkin bisa mengevaluasi kinerja kalau kenal saja tidak. Nah, sebelum masuk ke siapa yang dianggap kinerjanya baik di antara yang mengenal nama-nama menteri maupun pejabat tinggi ini, ya kita tanya dulu mereka tahu atau pernah mendengar atau tidak 52 nama. Nah, kami hanya menampilkan 10 menteri tertinggi tingkat popularitasnya saja. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi dari sini ya terlihat bahwa menteri yang paling populer adalah Erick Thohir. Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu 63,6% responden mengatakan tahu atau pernah mendengar nama Erick Thohir. Yang kedua adalah AHY 60,3%. Menteri atau pejabat tinggi, ya, Pak Teddy ini kategorinya pejabat tinggi ya, sekretaris kabinet, ya, itu menempati peringkat ketiga, ya, menteri atau pejabat tinggi paling populer. Ya, Pak Teddy cukup menghentak, ya, relatif baru, ya, muncul ke publik, tetapi tingkat popularitasnya itu menyodok di peringkat ketiga. Ya, mungkin salah satunya karena berkah Pak Prabowo ya, karena mendampingi Pak Prabowo di sana sini ya, termasuk ke luar negeri. Nah, kemudian yang keempat, nah ini mantan cawapres ya, Abdul Muhaimin Iskandar, itu 44,6% tingkat popularitasnya. Ya. Nomor 5 ini pejabat tinggi Pak Kapolri 43% popularitasnya. Nah, kemudian ini ada nama baru, jarang sekali nama baru yang muncul dengan popularitas tinggi, Purbaya 42,1%. Ya, saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ini tidak seperti zaman kita, Mas Hendro. Zaman saya setidaknya, zaman SD itu kenal nama-nama menteri ya, karena muncul dalam soal ujian. Gitu ya. Menteri ini, menteri. Kalau sekarang
Saya kira masyarakat banyak yang nggak mengenal, dan betul data kita menunjukkan banyak sekali menteri-menteri Pak Prabowo yang tingkat kedikenalannya 5%, 6%. Ya. Banyak juga soalnya. Banyak. Mungkin karena jumlahnya banyak. Jadi susah menghafalkan ya. Susah menghafalkan ya. Nah, kalau dulu kan nama-nama menterinya ada di ruang-ruang kelas ya. Bikin poster. Kalau Bawono mungkin anak milenial nggak terlalu ngikutin ya. Kalau kita hafal tuh, sampai sekarang masih ingat Abdul Ghafur, Harmoko, gitu kan. Rudini. Kalau sekarang coba lihat tuh, ini menteri yang populer 10 nama. Kita tidak menampilkan menteri yang popularitasnya 5%, 6% gitu kan. Yeah. Nah, tetapi ya ini. Nah, jadi 10 nama ini. Ya. Nah, ini Pak Nasaruddin Umar itu ada di peringkat berikutnya ya. Pak Bahlil populer. Ya. Yusril juga relatif populer, dan 10 terbesar tingkat popularitasnya adalah Erlangga Hartarto. Nah, pertanyaannya adalah apakah gitu ya, popularitas ini itu berbanding terbalik atau tidak ya. Maaf ini kebalik ya. Dengan evaluasi kinerjanya. Jangan lupa ya, popularitas itu satu hal, evaluasi positif terhadap kinerja itu soal lain gitu. Jadi kalau popularitas itu berkaitan dengan kognisi, orang aware atau tidak aware dengan menteri atau pejabat tinggi, sementara kalau kinerja itu berkaitan dengan afeksi sekaligus assessment ya. Dari mereka yang mengenal nama-nama menteri, 52 menteri maupun pejabat tinggi, kita tanya hanya di kalangan yang mengenal nama-nama mereka, puas atau tidak puas. Bisa saja ya, seorang menteri itu masuk di daftar 10 menteri populer, tetapi tidak masuk di 10 menteri dengan tingkat evaluasi kinerja yang positif. Atau sebaliknya, dia relatif bukan bagian dari menteri populer, karena yang mengenal mungkin 10%, tetapi dari 10% yang mengenal umumnya punya evaluasi yang positif. Bisa seperti itu. Nah, kita tampilkan hanya di antara mereka yang tahu nama menteri atau pejabat tinggi ya, yang popularitas, yang evaluasi kinerjanya positif tinggi, 10 tertinggi saja. Ya. Lagi-lagi kami tidak menampilkan nama-nama menteri atau pejabat tinggi yang ya, tingkat kepuasan kinerjanya di luar dari 10 besar. Nah, siapa yang paling tinggi tingkat kepuasannya? Pak Amran Sulaiman, ya, Menteri Pertanian. Ini menarik nih, karena beliau di sini di daftar menteri populer tidak masuk kan, sebagai menteri populer terbesar 10. Tetapi di antara yang mengenal Pak Amran itu umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi ya, 84,9%. Kita udah breakdown siapa itu yang puas, kebanyakan petani. Ya mungkin karena merasa diuntungkan ya dengan harga beras yang baik ya, dan itu membuat beliau cukup disukai sama petani. Nah, yang kedua, tingkat kepuasan yang kedua tidak berbeda signifikan, hanya berbeda 0,4% dibanding peringkat pertama, yaitu Teddy Indra Wijaya. Ya, lagi-lagi ini bukan hanya menteri tapi juga pejabat yang kita tanya ya. Tingkat kepuasan terhadap Teddy Indra Wijaya itu mencapai 84,5%. Mungkin ini berkaitan dengan posisi beliau yang disebut hanya berjarak 0 km dari presiden, dan belakangan juga sangat intensif ya memberikan statement mewakili presiden baik di dalam maupun di luar negeri ya, berkaitan dengan kebijakan strategis ya, orang nomor 1 di Republik ini. Nah, Purbaya itu tingkat kepuasannya lagi-lagi tidak berbeda signifikan dengan Pak Amran, Pak Teddy, ada di peringkat ketiga secara absolut mencapai 84,1%. Ya, Pak Purbaya. Jadi lagi-lagi temuan survei publik ini mungkin berbeda dengan Kang Ferry Latulihin. Tapi kan lagi-lagi ini kan pertanyaan diajukan kepada semua populasi ya, bukan hanya kelompok expert seperti Bung Ferry Latulihin ya, tetapi kalau ditanya kepada general population, Pak Purbaya ada di peringkat ketiga.
keempat adalah Pak Nasaruddin Umar, kelima adalah Menseknek Pak Prasetyo Hadi, kemudian AHY, kemudian ada Panglima TNI ya, dan seterusnya. Nah sekarang ini masih saya ya yang akan menyampaikan bagaimana dengan kepercayaan terhadap lembaga. Jadi Bapak sekalian, kita punya pertanyaan rutin berkaitan dengan public trust terhadap lembaga-lembaga negara, dan data yang kita temukan di survei Oktober menunjukkan bahwa TNI masih sebagai the most trusted institution ya. Jadi total ada 25% yang mengatakan sangat percaya, 69% mengatakan cukup percaya terhadap institusi TNI, kemudian disusul oleh tingkat kepercayaan publik terhadap presiden, ya. Presiden sebagai lembaga negara ya, sebagai institusi itu mencapai 24 plus 69%, jadi total ada 93% ya masyarakat yang percaya terhadap presiden. Lagi-lagi percaya di sini beda dengan approval rating, orang bisa percaya terhadap institusinya meskipun punya pendapat yang kurang positif terhadap kinerjanya, tetapi setidaknya trust terhadap institusi presiden sangat tinggi ya, di atas 90%. Kemudian di peringkat ketiga itu Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung itu menjadi lembaga negara dengan peringkat ketiga tertinggi ya, dibanding semua lembaga yang kita tanya ya. Total ada 76% warga yang mengatakan sangat percaya dan cukup percaya. Lagi-lagi tingkat trust yang tinggi terhadap kejaksaan ini bukan berita baru. Kita sudah temukan selama 4 tahun terakhir ya, seiring dengan gebrakan institusi kejaksaan, terutama dalam soal pemberantasan korupsi ya, termasuk ada triliunan ya yang yang dipajang ya untuk dikembalikan kepada negara terkait dengan perampasan hasil korupsi ya, yang kemarin di expose ya besar-besaran oleh kejaksaan ya. Nah, MK di peringkat keempat dengan total sekitar 71% responden yang mengatakan sangat percaya dan cukup percaya. Kemudian pengadilan, kemudian KPK, kemudian polisi. Ini polisi menarik ya. Sebelumnya polisi sempat terjungkal ya, hanya unggul di atas DPR. Sekarang polisi, Polri tingkat kepercayaannya itu di atas DPD, MPR, partai politik, dan DPR. Ya. Meskipun overall tingkat kepercayaan terhadap polisi masih kisaran 66%, tapi setidaknya secara peringkat di atas ya beberapa institusi politik seperti MPR, DPR, DPD, dan partai politik.